Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 10 November tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Demikian firman-Nya. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sampai sejauh firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu bersikap ramah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan akhirnya tahun pun berganti tahun, menunjukkan bahwa segala sesuatu ada akhirnya dan selalu ada perubahan. Bila segala sesuatu harus ada akhirnya dan berganti dengan suasana baru, bagaimana dengan keadaan dan suasana hati kita? Apakah juga sudah mengalami pembaruan? Jika di mana-mana di masa lalu terjadi kegeraman, pertikaian, saling membenci, saling memfitnah di antara keluarga, teman, rekan sepelayanan, rekan sekerja, atau di mana saja, apakah sampai hari ini rasa itu masih tertanam dalam hidup kita, sehingga timbul suatu akar pahit? Apakah kita terus diam saja dan bersikap seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa, padahal di hati kita masih berkemelut rasa dendam dan sakit hati? Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh terus-menerus menyimpan akar pahit itu. Harus segera dibereskan. Kita harus dengan rendah hati datang kepada Tuhan Yesus dan membuka hati kita untuk dijamah dan diselidiki oleh Roh Kudus, sehingga kita menyadari segala perbuatan salah kita, dan bukan sebaliknya, yaitu kita tetap merasa benar dan menyalahkan orang lain. Sapaan hari ini mengajak kita untuk hidup ramah. Apakah yang dimaksud dengan ramah dalam nas hari ini? Pertama yang harus kita pahami, harus penuh kasih mesra. Kasih mesra itu artinya kasih yang memiliki daya tahan. Sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberi teladan bagaimana kasihnya yang tidak goyah, walau ia dikhianati, ditinggalkan, dan difitnah. Bagi Yesus, kasih tidak cukup hanya diajarkan, dijadikan simbol, slogan, atau wacana semata, tetapi harus melekat dalam gaya hidup kita selaku pengikut Kristus, sehingga menjadi ciri khas setiap murid-muridnya. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, kasih mesra itu juga adalah kasih yang harus menjadi identitas orang percaya. Identitas seorang murid di Kristus diukur dari bagaimana relasi yang penuh kasih mesra dengan Tuhan terjadi dan terhadap sesama. Kedua yang harus kita lihat, saudara-saudara, tentang ramah adalah saling mengampuni. Pengampunan adalah kunci bagi semua hubungan yang sehat, kuat, dan yang kekal abadi. Itulah sebabnya kita harus paham betapa pentingnya mengampuni. Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat ke-23 sampai ke-24, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu.
Saudara yang terkasih, mungkin kita telah memutuskan untuk tidak memaafkan seseorang yang telah bersalah kepada kita. Tebak, siapa yang akan terluka? Kita sendiri? Tentu. Menyimpan kebencian dan tidak mengampuni akan merugikan kita. Lebih dari orang yang tak mau kita maafkan tersebut. Jika kita ingin menjadi sehat dan bersemangat secara rohani, maka kita perlu belajar untuk mengampuni. Itulah yang diperbuat oleh Yesus. Biarlah melalui sapaan Tuhan hari ini, kita menjadi pribadi yang ramah terhadap setiap orang dan membuang jauh rasa ego yang menciptakan kesombongan. Sehingga kita tidak menjadi pribadi yang pendendam, tetapi menjadi pribadi yang selalu mengasihi sebagaimana Yesus yang selalu mengasihi kita. Menjadi pribadi yang mau mengampuni karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu mengampuni kita oleh kasih-Nya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajak kami untuk menjadi pribadi yang hidup di dalam keramahan terhadap setiap orang. Tuhan, di dalam keramahan melalui kebenaran firman-Mu mengandung bagaimana kami selalu bersikap kasih mesra dan hidup saling mengampuni sebagaimana Tuhan yang selalu mengampuni kami. Mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu Tuhan di dalam hidup setiap para pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang selalu memuliakan nama Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan, Hamba berdoa untuk para pendengar dimanapun mereka berada. Ketika mereka sakit, mari Engkau sembuhkan Tuhan. Ketika mereka lemah, mari Engkau berikan kekuatan. Ketika mereka menghadapi persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar. Hanya kepadamu hamba mengadu dan memohon, karena Engkaulah Allah kami yang sangat peduli, dan Engkau adalah Allah kami yang sangat luar biasa. Pada kesempatan ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba. Berkati mereka di tengah rumah tangga, berkati mereka di tengah pekerjaan mereka. Ketika mereka sakit, mari Engkau sembuhkan. Ketika mereka mencari pekerjaan, mari Engkau berikan pekerjaan bagi mereka, sehingga nama-Mu semakin dipermuliakan melalui gereja. Pada kesempatan ini juga Tuhan, hamba berdoa untuk semua keluarga hamba dimanapun mereka berada, terkhusus itu Tuhan yang lagi dalam keadaan sakit dan adil. Engkau boleh mengutus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga ada keajaiban, sehingga ada kuasa kesembuhan terjadi baginya. Itu juga Tuhan, hamba berdoa untuk Parno, Sumur dimanapun berada. Kiranya sayap-Mu yang penuh damai melingkupi kami semua, sehingga kami berada di dalam jalan kebenaran dan selalu terjaga di dalam kesehatan dan mempunyai hati hanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga yang baik, penuh kasih terutama, inilah doa hamba-Mu di pagi hari ini. Hamba-Mu percaya Tuhan pasti akan mengabulkannya, karena hamba-Mu hanya berdoa di dalam nama Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom buat kita, salam sehat.